istimewa sekali kepada seluruh adik-adik Bandung yang bak uronyo dengan takdir Allah tanyo kami sampai di sini, itu dalam majlis zikir juga majlis ilmu dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga harapan dan yang bersama ba Allah memberi berkat. Alhamdulillah, di saat Tanjung Bandung tergerak hati untuk berzikir, tergerak hati untuk ikut tausiah, nyolo fikir sebuah hal yang baik bangkit dari sebuah kesadaran dan keinsafan dalam rangka untuk ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Tanyo yang bersapat kena bak uronyo Bandung adalah umat Nabi Muhammad. Pertama bersyukur tanyonyo je ke umat Nabi Muhammad tanpa tak sengaja, tanpa tak rencana, tetapi benar-benar hadiah gratis dari Allah. Karena katanya belahi li Allah lewat rahim-rahim orang yang beriman, rahim-rahim umat Nabi Muhammad. Hana payah berjuang meninggalkan keluarga, putus buang keluarga untuk menjadi orang yang beriman atau untuk menjadi orang yang Islam. Tetapi yang perlu dan pastikan diri, setelah katanya berstatus Muslim, berstatus beriman, katanya betul-betul punya sikap, perilaku, pemikiran sesuai lagi para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik dalam sejarah dunia semenjak Adam sampai Nuh. Hana generasi yang lebih baik daripada sahabat. Artinya secara kolektif, secara mandum-mandum menjadi orang baik. Urangnya adalah pada dasarnya urang rabi-rabi kami. Urang lahir dalam perkemahan, tetapi menjadi pemimpin-pemimpin dunia, pengukir sejarah. Walau lahir dalam kemah, walau pada dasar dia adalah budak-budak, tetapi menjadi hebat, menjadi pejuang dan bersejarah setelah kita mengislam. Pakan kejurunan berhasil, sumber keberhasilan pertama lewat iman, memastikan orang beriman. Yang kedua berakhlak. Punya dengar nak fokus kau tak? Pun dengar bahas kuih pun. Gak ada fokus kata itu adanya ni. Nah yang kalau lihu bunga, bayar baju juk kuih julek. Hal yang utama perjuangan Rasulullah adalah akhlak, moral, dan kemajuan dan kehebatan orang Islam di generasi awal sehingga bisa menguasai dunia karena kesuksesan akhlak.
mereka benar-benar menjadi orang baik. Cuma tanya tak lakukan tausiah, tak pegat acara memperingati kelahiran Rasulullah. Apa semangat je? Nak semangat menjadi orang baik, orang berakhlak. Kira-kiranya lah mulai masing-masing pulau adik-adik pembantu boya inang boya agam yang dalam pikiran orangnya apa semangat je? Apa keinginan, apa cita-cita untuk setiap pribadi dan masing-masing. Yang pasti tak nak cita-cita menjadi orang kaya. Nah, mandum ingin kaya. So lebih galak menjadi orang baik ketimbang orang kaya. Bagus. Ingin baik. So galak menjadi orang senang atau orang baik? Anak galak senang. Yang serius berkhabar dari hati ke hati. Puyana lah mati. Pegah yang bebut lah mati. Baik munafik lah. Pegah. Ingin jadi orang senang atau ingin jadi orang baik? Dua-duanya. Jujur. Ingin jadi orang yang hidup atau jadi orang yang mati? Ada yang ingin mati? Kadang lah kawan terlalu kecewa ngau dia. Bang meno-meno gak mati ku dia. Boleh kadang menyatakannya mandum ingin jadi orang baik, tapi sulit sukses menjadi orang baik. Tanya udip pak zaman di mana krisis orang baik dan berakhlak. Manusia yang sukses dunia dan akhirat siap hidup dan siap mati apabila dia menjadi orang baik dan orang benar. Baik dan benar. Hidup siap, mati siap. Itulah manusia yang sukses fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Alangkah bahagia apabila kita berhasil berjuang menjadi manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Untuk hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah, maka harus memastikan diri menjadi orang yang beriman, orang benar, dan orang yang baik. Silakan pintar, asal benar dan baik. Silakan kaya, asal benar dan baik. Tidak apa-apa miskin, asal benar dan baik. Maka orangnya ingin kita bicarakan rahasia menjadi orang baik. Bagaimana supaya menjadi orang benar dan orang baik. Dengar begai. Terkurung-kurung bertersimpan di dalam pikiran dan dalam dada. Kapan kita menjadi orang benar dan orang baik? Apabila kita
bisa mampu dan sukseskan 6 perkara di dalam kepribadiannya. Memiliki 6 nilai, 6 hal di dalam kepribadian. Oh, kadang-kadang han cocok. Hana apa? Hana cocok ke hana saya bumpum dah. Sehingga pada saat ini pasti akan cocok. Pertama, kalau ingin jadi orang baik, Tanyo harus punya orientasi udip adalah siap pahit, siap susah. Orientasi udip hanya untuk mempersiapkan diri di dalam beban dan kepahitan. Manusia tidak pernah menjadi orang yang baik karena orientasi udip hanya untuk mencari nikmat. Keinginan yang berlebihan yang adalah sumber kehancuran dan sumber penderitaan. Orang yang punya orientasi siap susah belum tentu susah. Siap susah. Kalau susah memang sudah siap. Semuanya bisa dihadapi dengan senyum. Orang siap senang, siap yang dan nikmat. Mandung orang ingin nikmat, tetapi tidak semuanya bisa menikmati. Tapi orang yang hanya mencari nikmat, di saat nak nikmat, sangat nikmat. Tanya minta jauh toilet, nak minta nikmat. Nah, rencana yang senang-senang lah toilet. Ayat, nyo stress tak, yang senang-senang ya refreshing toilet. Nampak? Anak, tapi hinan namangan keroi ke? Tinggal ada orang tubi-tubi ye toilet, nikmati. Rencana hana. Tubi-tubi lu tinggal. Pastikan hidup siap untuk beban. Tidak pernah takut beban. Hana galau. Tengok kan mana kata mikir ke susah, mandang ku ke kata susah dino. Maka susah walau fikir susah ku ke. Susah walau kan susah ada. Tapi pribadi yang kuat, siap. Ya sama dah. Inilah yang dididik oleh Rasulullah para sahabat. Mereka mempersiapkan diri untuk menjadi manusia-manusia yang sanggup menanggung beban dan menghadapi beban. Menjadi manusia-manusia tangguh dan menjadi pejuang. Tidak ada alasan. Karena udip dalam dunianya bukan untuk mencari nikmat. Nikmat adalah di syurga. Ini adalah tempat perjuangan. Dunia adalah masa-masa beramal dan berjuang, bukan untuk menikmati. Hana senang udah dalam dunianya. Adik-adik yang manteng bamban udah be apiki yang uka belagil dan nonton dalam sinetron. Hana ya hayalan mandum. Itu hanya drama-drama yang direkayasa, berbeda dengan kenyataan. Ingat, kamu yang kata Tuhan yang kena pengalaman.
Pengalaman dari zaman kan hawatat ke kaya, hawatat ke senang, hawatat ke bukan nikmat, tapi dalam kenyataan dia tetap selalu merasa miskin tidak kaya, merasa dalam kesusahan tidak pernah senang, sibuk habis-habis anak tu susah melai banyakkan tu kan Tuhan kalau dah yang menang. Nyo jamun reji gelum yang je ke PNS, nyo kaji ke PNS nyo ka bere. Ka mangai kana jaminan. Padahal je ke PNS nyampe kon di. Habis-habis tetuk hutang. Tapi ke masa jaminan masa depan. Rupanya kan ada masa depan kabeh belakang. Hai tanda gaji ke bayi kata ulikut. Makan jaminan masa belakang. Kata depan. Yang mun dengan semikir jaminan masa depan dia. Duduk kaji ke jaminan masa belakang. Itulah kehidupan. Nyurung minta-minta mangan. Hangga urang. Selalu minta nikmat, macam-macam nikmat. Dadum nikmat bab pegah-abah. Nikmat. Dia pegah-abah ke nikmati pegah gegop. Tentu gegop. Pakat nikmat. Pakan urang mupat. Kerana nikmat kan? Jalan tulung tu mangat dia tahu pegah gegop kan? Ya kan? Merasa dia dah gila. Ia sakit gop, idanya mangan. Kenapa jadi orang jahat lidahnya kotor? Memang itu pencari nikmat. Nikmat berbicara. Karena menahan dari dosa itu tidak nikmat, beban. Menahan diri dari kesalahan dan kekeliruan itu beban. Bagi pribadi yang tidak tahan beban, tidak akan menjadi baik. Hanya contoh mentah. Yang pasti, pastikan kita bukan pencari nikmat. Nikmat itu akan datang sendiri, walaupun tidak dicari. Dicari pun kalau tidak ada, tetap dia tidak akan datang. Maka persiap diri menjadi pribadi yang siap beban. Dan insya-Allah manusianya ke akan sukses. Dia tak pakai le anu urang gatin lebih sukses. Karena anak manja dengan nikmat. Peknya biasa aja. Ndak cengeng. Dilatih untuk tahan beban. Jadi le anu urang yang kaya duduk udip dia terpuruk. Kenapa? Mereka tidak pernah dididik hidup di dalam latihan menanggung beban. Manja. Tengok saya pabih-pabih dah kubah liah. Mai dia kan. Ya. Karena menikmati. Dan yang persiap diri menjadi manusia untuk tahan beban. Tak ada dalam fikiran tiba cara bernikmat mana. Ini dunia. Kita butuh berjuang menyelamatkan diri dari neraka. Kita berjuang supaya kuburan kita, masa depan tempat tinggal kita itu menjadi kebun syurga. Itu orang beriman. Yang baik li tahu dia minta dijik mati. Bancara lebih mati. Mati itu sih. Ulai tengok batak ke tu dah pupulung Honda nan nyo lewe nyo tiak ke kemah tu. Ana ada pupa go boleh tengok ikut tengok ego. Yang pertama, yang kedua. Kita menjadi pribadi yang tahan rendah dan direndahkan. Tidak jadi hebat, tidak sombong,
Siap menjadi orang biasa dan orang rendahan. Insya Allah akan jadi orang baik. Bahkan manusianya menjadi orang jahat karena selalu ingin tinggi. Tinggi dalam penampilan, tinggi di dalam kehidupan dan fasilitas. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk memenuhi kesombongannya. Baju kurung-kurung merek baju nak ada je pakai. Kena lebu minta pengut tu kau. Hari tamu tang ada bayu. Hai nangan bayu. Rayahan kelas berkelas habis dia. Jet pajuh bu hanang ketimbang hanya penampilan yang terkesan adanya orang yang tinggi, sehingga memaksa diri hidup menjadi konsumtif, tidak produktif. Dan efek dari manusia tidak ingin hidup sedang-sedang dan direndahkan orang. Hanya masalah rendah manusia. Yang penting berhasil masa depan itu lebih baik. Kita menjadi orang baik tidak apa-apa, walaupun hina pada pandangan manusia. Kepadanya terhormat, hebat, tetapi jahat menzalimi orang. Jadi penipu, jadi koruptor. Hanya ingin menyukseskan sikap hedonisme dan maka miliki kepribadian, siap menjadi manusia biasa. Tetapi Allah menjanjikan, Rasulullah mengatakan, man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu akan diangkat oleh Allah. Dan yang hek daperi tapi bagok hek. Hawa dihormat tapi tetap hina. Kapan baru dihargai? Di saat kita menghargai orang. Kapan dia menghargai orang? Apabila kita bersikap dengan tawadhu, siap rendah. Orang sombong yang ingin hebat, sulit tahan hargai kau. Hanjir tagai raya kau, hanjir tagai lebih hebat kau. Lepah ya ke raya kau, yang kau mangat haji cukup ya ke mangat kau. Yang kahayat haji, kehebat haji. Tapi orang beriman yang tawadhu selalu mengangkat orang lain. Tapi orang yang mengangkat orang lain, menghargai orang lain, dia akan menjadi berharga. Siapa yang tidak menghargai, tidak akan dihargai. Pokoknya hanya pelet operasional tak dengar mentah ini. Ikuti mata. Kalau mau jadi orang baik, kita jangan ingin hidup tinggi. Karena Allah dalam Al-Quran kepegah nanggro akhiratnya, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Syurga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang tidak ingin ketinggian dalam kehidupan dunia dan tidak membuat keonaran dan kehancuran. Itulah syurga tempatnya. Padipkah? Siap kira-kira? Tanya menjadi orang yang menghormati orang lain. Siap dipandang rendah oleh orang lain. Nyona orang lagi yang nagat pamata tu. Merendah, tak apa-apa. Dihina pun biasa. Tapi tetap menghargai yang lain. Nagat orang mana? Nak senang tanya nangan tanya yang lagi ya? Senang. Yang ke tanya je menang. Draw dan you menang. Kalau kita melihat orang lain senang seperti itu, kita aja seperti itu. Padi berdua ya. Yang geleh. Kita jangan cari kesenangan. Orientasi udah persiap diri menjadi
orang yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang bersenang-senang. Saugat orang yang bersenang-senang yang bersungguh-sungguh. Manusia sukses, masa depannya lebih baik ada pada manusia yang bersungguh-sungguh. Perencanaan menjadi baik, sehebat apapun cita-cita dan keinginan, han pernah tercapai dengan hanya angan-angan ingin bersenang-senang, dan han tercapai hanya dengan hari-hari kerjanya hanya bersenang-senang. Tetapi sukses dengan menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh. Baik bersenang-senang. Tanya bersenang-senang, nyanyi tajuk HP ke lalu dengan HP. Pakai dengan bersenang-senang ngenggik. Ada kala dengan bersenang dengan curhat. Anak pun pergi curhat sini, curhat sana. Sudah makan, sudah minum, sudah tidur, lagi apa? Kan ambil pelajaran, belajar baca buku. Pajai bedah, pajai lepas sudah tidur. Mana pelai ya tanya, saya tengok geroi. Mio kajagai bedah geroi, mio kadik paju hubu geroi. Dah lebih dia perantah roi pun tengok. Saya hiblo sama hiblo. Tapi jadi manusia yang bersungguh-sungguh pada hal-hal yang baik. Jadi buang sifat bersenang-senang, tetapi miliki sifat bersungguh-sungguh. Makanya pegah oleh ulama, para ulia Allah. Tughliqu babar rahah wa taftahu babal jahdi. Kunci pintu bersenang-senang, tapi buka pintu bersungguh-sungguh. Aktif terus-menerus, tidak pernah henti. Paduka pun siap beban, siap pahit. Yang kedua, siap rendah, tidak cari kehebatan dalam dunia ini. Bahasa Arab ke tughliqu babal izzi, kunci, jangan cari kesombongan dan kehebatan, tapi siap diri menjadi rendah, merendah pada Allah, merendah juga antar sesama. Dengan fil akhlak yang dilabel persiap diri untuk bersungguh-sungguh, bukan untuk bersenang-senang. Senang tok geroi hana pupu, hana nak bida ke dia senangnya, nak geroi senangnya, tetuk geroi. Berapa? Padip. Keempat, tughliqu baban naum wa taftahu babas. Tutup pintu tidur, tetapi buka pintu berjaga diri. Jaga, bangun dari tidur. Bila tengok menjaga, yang dia tengok tapi lagi lumbu. Saya dah jahoi tengok je pula. Oh, itu peratah tengok ini. Pak tengok, ayo aku pernah tengok saja. Le tengok malam tengok urau lo. Yang kena lebut, udip menyula tengok, nyanjut udip. Air rasional tengok ke 8 jam tak ke paling le. Ada je betul 8 jam dengar. 7 jam ke je.
Nyokan lu dengar di kana de malam kalau panjang ada orang senek lam dengar. Dengan duk tausiah ka dengar, dengan meretip ke ka dengar. Senek tambah senek dengar. Kena le buat dia dah hitung. Tak ti dengar dua ke dengar. Mamnyo na umur 20 tahun di tahun dengar. Mana dengar 8 jam kan umur 15 tahun, 5 tahun lagi dengar kan. Yang jaga di peluh umur 10 tahun dengar. Yang lu dengar dengan jaga apa ni? Mungkin dia bekerja, mungkin belajar, mungkin beribadah di dalam tidur. Yang tidurnya cut off ni. Anak sapu pergi bangkit. Alah nak apa? Paduka duitnya siroro tu yuda diundang yu apai. What? Baik rugo saja kan. Yang penting tu menjadi konsep hidup. Percaya aja. InsyaAllah sukses. Pastikan. Padukan saya boleh. Ya, ada yang dia. Perut kah? Nyo yang keput yang berat. Tughliqu babal ghina wa taftahu babal faqr. Berorientasilah hidup miskin. Jangan orientasi hidup kaya. Kunci ingin hidup kaya. Siap hidup miskin. Nak galak kaya? Alah. Silakan kaya tapi jangan galak. Kita harus suka miskin. Kaya mandung siap kaya. Ya nanti am kegati. Ya kan? Hebat manusia siap miskin. Mereka akan menjadi orang baik, mereka akan jadi orang benar karena siap miskin. Kenapa jadi koruptor? Kenapa menghalalkan segala cara? Kenapa menzalimi? Karena ingin kaya. Nanggronyo rela karena manusianya mandum hawa kekayaan. Untuk kayanya ni ada harga, lebih harga ni. Maka Allah pegang dalam Al-Quran. Qul la yastawil khabis wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Muhammad katakan bahawa tidak sama yang kotor dengan yang bersih. Walaupun kamu kagum dengan banyaknya yang kotor, tapi tidak sama. Masih bagus yang bersih walau sedikit. Takut kepada Allah, maka siap miskin. Yang insya Allah akan menjadi orang baik. Tapi cara ngurung tak pernahnya jadi orang pintar, tapi tidak siap miskin. Orang pintar yang jahat, orientasinya cuma materi. Nyopeng saja lauleng. Lauleng peng dia saya. Boleh kelakor biar neng peng. Peng dia saja lauleng. Kan kelakor boleh mending peng. Dudukkan peng mempeng-peng. Gampang digoda, gampang dirayu, kena tipu. Kenapa? Orientasinya materi, orientasinya kaya. Tapi siap miskin, hidup miskin, malah senang dengan kemiskinan. Itu lebih baik. Cuma tentu kaya, badannya perut cuma kaya. Hawa kegatin maka kaya alah kaku. Yang tenang dek kan? Ya kan? Siap miskin.
Untuk apa kaya? Yang halal pun tidak suka, apalagi yang haram. Tapi punya orientasi ingin kaya, tunggu waktunya jadi penjahat, tunggu waktunya jadi penipu dan menzalimi orang lain. Dia ke penjajah, hai menjajah kau ya. Bahkan karena orientasi menjadi orang kaya. Orang beriman yang penting kaya ilmu, kaya amal. Kaya amal lebih penting daripada kaya harta. Kaya ilmu lebih penting dan lebih mulia dari kaya harta. Ilmu bermanfaat sampai ke akhirat. Amal bermanfaat sampai ke akhirat. Harta ada jahitan hendak orang nikmati ini. Ia tak boleh bilang, ia semayang tetap tak boleh dimana. Orang gak dengar ke raya rumah, gak dengar drawa ke sini. Ya? Dulu dah tengok pantan dengar. Lalu melangasi tak boleh. Hai tim dengar. Makanan menanti, mangan makanannya abah. Tidak ada anak orang kata, pu makanan dah paju, tajuk, ipaju. Nah anak orang kaya, tapu hai, anak mangak abah. Pergi jamun tak minta peng belele mangan, dapur tak bi kanu, tak belum makanan mangan. Habis mangan tak belum, pi habis paju. Pi anak orang kata, nyanya nasi yang bawa panah habis paju. Nak kuah dia bawa panah, anak dia kuah bawa panah tak bawa galing habis baju. Saya hai ke dia. Yang ni orang kaya je macam makanan gebi yang steril lah. Duduk dah mati. Jaga pinggang itu uam gerah baik mengkumung. Macam penyakit kena ni. Ini je nak menghap-hap raya. Lai kami naik main geroi. Letuan ada kala kau berayai. Ini betul-betul pemeria ke mainan jihinan. Anak modal dia katanya dia ni orang kaya remote je. Ya. Si ada blok kagak lai pula elo. Si ada lah. Maka gaji robah orang. Kamu cita-cita jadi apa? Saya jadi orang yang siap miskin. Hai siap miskin kalau dia kata nah, kepui hawa kaya tapi menteng peneng. Tu kaya lepas hawa pinjah anak kita punah. Anak tu punah dia lepas hawa. Ni lepas menderita dia. Sabak hawa dia kata anak. Kan? Yang anak yang kenyang hawa dia. Ha menderita dia. Kita tengok hana tawa nak menderita. Nah. Hana galak hana nak menderita dek. Yang menderita ke atas galak hana? Tak galak aku gaji pi item dengan rokok. Apa menderita dek. Tidak dah nak buat temeh-temeh buat saja. Ya benar. Tim yang hendak galak nak menderita. Nah yang bunuh diri kena pakai ngeri kerana persoalan cinta. Pada zaman ni janji cinta mati, nyoka mati cinta. Bunuh diri kecewa. Pakai menderita karena cinta kan, karena galak kan. Maka baik galak dia. Tenang kena tu dek, kemah-kemah ke dia kawan kajak-kajak ke dia. Dia tengok dia kera tu. Ya kan nampu kan nak tengok dia. Maka jangan suka kaya, suka harta. Siap aja miskin. Waktu siap miskin, hanya pernah menderita karena kemiskinan. Itulah manusia yang bahagia. Nah orang hawa ke kaya, tapi dia kaya susah ni. Kita yang buat orang kaya, lama betul mereka tak putulah caloh hana piu-piu. Nyai kaya, kan senang, pani senang lepas susah.
Hai pakai susah, susah kata, susah pula elok. Ada aja masalah. Nah, tahu masalah alhamdulillah, ke lagi dia fikir. Ke lagi dia gambarkan. Cuma menjadi manusia siap apapun kondisi, siap pahit. Cocok? Cocok? Manusia tegar, hebat. Hebat tu ke Pakri? Ni kereta jahit gula ada. Lulu nampak kerja. Pun susah dia lulu dia lulu. Yang dia minta S1, yang dapat kadang-kadang tak kuah merempak. Lu merempak hampa kerja. Pakri le. Oh pakri tak ke tem kala tu ira ku siap jumpa. Nyokang itu tak bayang-bayang tayar. Dia tengah dia ke S1, S2 halnya kerja kantornya kepala bahagian je. Tayar duduk metan tu. Yang kecewa udah. Yohana itu yang nasi lam cacah aju. Saya tak fikir atas hana je. Yang naik tik pelara je tik mai tu boboy tik. Saya tak fikir ada atas dia. Yang kanan macam hana mau tajuk. Tanya tu. Dan telak yang kanan hana mau tajuk tu. Orangnya banyak fikir atas anak-anak. Kerana kalau menjadi manusia yang bersungguh-sungguh, bukan bersenang-senang, insya-Allah sukses. Apapun status. Padip kah? Yang kakilah pendapat. Dadu perah apa? Dadu perah 5. Padip? 5. Tuan telurnya tu ibu dah seroro tu. Siap-siap apa? Hafai Buddha siafai pada bon yang pun per kedua per kelima per kelima apa tu pada 6. Kalau mau jadi manusia yang baik, bahagia dunia dan akhirat, menjadi manusia yang mempersiapkan masa depan mati, bukan masa depan hidup. Karena mati pasti, hidup ke depan tidak pasti. Mempersiapkan diri untuk mati, manusia yang siap mati dalam arti sudah mempersiapkan kuburannya sebagai kebun syurga, ruang tunggu menjadi penghuni syurga, dan mempersiapkan diri untuk kematian itu, insya Allah akan menjadi orang baik dan bahagia. Hidup bukan menunggu kapan mati, tetapi hidup mempersiapkan diri untuk mati. Ada masa depan dia, masa depan ke yang pun terpajung pakri ke nyopat tadu hana pupu ya ni mumpat kerawai. Yang orang fikir ke masa depan ni no ke enggak susah ro ke masa depan kan. Nyopot dapat jo patadu pakri meno pakri mede yang bersih lagi orang dengan pajubu susah kan nampak bersih. Nyo kata pajubu yang pakri yang tu patah bersih tadu nyo tadu hile pecai le tadu sedih le. Ya jangan fikir-fikir pajuh kaju empat ro yang tu bersih. Asaina umuna rezeki. Man susah kan senang, fitnah dalam dunia yo. Asai siap susah. Miskin memang sudah siap. Apapun kejadian kita tidak pernah hancur. Dunia akan mampu menyiksa batinnya dan merubah sikap dan perilaku dia apabila nanam perkara. Makanya pesan Rasulullah yang terpengerti lagi tanya. Siapa manusia cerdas? Manusia yang melawan dorongan nafsunya dan mempersiapkan diri untuk setelah mati dan selalu ingat mati. Dunianya hana berat. Yang penting tanya manusia yang tangguh dan kuat kepribadian. Apapun kondisi, apapun situasi, kita selamat
dan bisa menghadapinya dengan senyum dan penuh dengan ketegaran. Nyo pasti manusia cerdas gampang, manusia baik itu sulit. Mufum? Jid lagi kan? Pakat lagi kan? Maka urunyo ayah hadir di sini hanya ingin kita bersepakat menjadi manusia-manusia bahagia dunia dan akhir. Untuk bahagia menjadi manusia baik, rahasia baik, ingin sukses baik, sukseskan 6 perkara ini. Insya Allah rasakan apa yang terjadi. Tipe sukses robahnya ya berfikir orang peti menentang hampa menang ya lugoro tu. Coba aja lakukan itu. Sukses dan perkaranya, rasakan apa yang terjadi. Baru kembali kepada ayah. Ayah, alhamdulillah ayah. Betul taron berai. Terima kasih ayah. Tapi kalau sudah sukses, apa yang terasakan pakai bantai jalani kehidupannya. Siap? Ingat mandum 6 perkaranya. Sekurang-kurang ada hana mufum tak hana apa-apa. Ikut majlis taklim, ikuti tausiah-tausiah supaya semakin tahu bagaimana mengimplementasinya, bagaimana pemahamannya yang benarnya. Nyo hanya sekedar ringkasan-ringkasan. Sekurang-kurang ji kata tepuan ada tepu kaji. Ada tepu tak ada tepu, tapi kata tepuan ada tepu. Alhamdulillah. Apalagi sudah tahu. Bufut siap pahit, siap pahit, siap susah. Yang kedua, tidak siap rendah. Yang ketiga, siap bersungguh-sungguh, bukan bersenang-senang. Keempat, siap tidak tidur, selalu bangun bangkit beramal. 5, siap miskin. Hana apa-apa miskin tapi tetap senyum-senyum. Mana menderita dia orang kemiskinannya. Kita bisa perkaya yang lebih baik, ilmu, perkaya amal. Itu yang lebih berharga yang kita miliki. Yang ketiga, tidak mempersiapkan masa depan hidup, tapi mempersiapkan masa depan Nyo kata persiapkan masa depan mati, masa depan hidupnya nanti siap berawal. Pakan han siap masa depan hidup karena han siap masa depan mati. Kajutnya wallahu a'lam bishawab.